Bacaan dari nubuat Daniel. Aku Daniel mendapat suatu penglihatan pada waktu malam. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar. Lalu naiklah empat binatang besar dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung raja Mewali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada kedua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Kepadanya dikatakan demikian, ayo, makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang lain lagi, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula, binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberi kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi. Ia melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula, ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tumbuhlah di antaranya suatu tanduk yang lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu tercabut. Pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia, yang mulut menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api, rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia, dan beratus-ratus ribu berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya, karena tanduk kecil binatang yang keempat itu mengucapkan kata-kata sombong. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Bangkainya dibinasakan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan waktu malam itu, tampak seseorang serupa anak manusia datang dari langit bersama awan kemauan. Ia menghadap dia yang telah lanjut usianya, dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit.
Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai raksasa lautan dan yang segala yang bergerak di air. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai unggas di udara. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah hai segala binatang buas dan ternak di bumi. Pujilah dan luhurkanlah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab penyelamatmu sudah dekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, Injil Lukas, itu masuk dalam kategori sastra apokaliptik, sastra akhir zaman. Ini minggu terakhir habis kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Besok minggu kita sudah masuk dalam liturgi Minggu Advent yang pertama. Berhadapan dengan sastra kisah tentang gambaran akhir zaman. Kadang gambarannya begitu menakutkan. Kalau hanya kita baca secara letterbox, secara teks saja. Tetapi pesan yang sebenarnya ada di balik sastra apokaliptik, gambaran tentang akhir zaman, hari akhir itu apa sih? Kalau kita berhadapan dengan sastra apokaliptik, sebenarnya kita diingatkan kata siap-siap, kata berjaga-jagalah senantiasa. Maka saya membaca Injil Lukas hari ini harus peka terhadap tanda-tanda zaman, peka terhadap situasi yang terjadi. Saya mau mengatakan bahwa Injil Lukas yang kita dengarkan hari ini pun mengajak kita untuk selalu siap sedia, selalu siap siaga. Peka untuk membaca tanda zaman itu berarti mengandaikan kita para murid Kristus
tidak berdiam diri. Yesus mengingatkan para muridnya untuk harus pandai-pandai membaca tanda-tanda zaman. Artinya, lihat, para murid Kristus tidak diajak untuk diam, menunggu itu dengan diam, menunggu itu dengan tidak melakukan sesuatu. Peka membaca tanda-tanda zaman berarti kita harus senantiasa siap siaga, siap sedia. Kalau diam, menunggu dengan diam, menunggu dengan tidak melakukan sesuatu, itu bukan semangat murid Kristus. Semangat hidup orang Katolik itu semangat hidup yang aktif, bukan semangat hidup yang pasif. Kalau pasif itu ya menunggu, diam, tidak melakukan apa-apa, atau sudah cukup begini saja. Menunggu dengan tidak melakukan apa-apa, wis begini saja. Ngapain melakukan sesuatu? Toh nanti hari Tuhan juga datang. Iya. Kalau kita mau bicara tentang datangnya hari Tuhan, bahkan memang terjadinya kelak, memang terjadinya nanti, memang terjadinya yang akan datang. Tetapi bukankah yang nanti yang akan datang itu ditentukan saat ini apa yang bisa kita lakukan? Yang akan datang hidup kita bukan urusannya nanti, tetapi apa yang bisa kita lakukan saat ini. Maka Bapak Ibu saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, jika dikaitkan dengan peristiwa pada sore hari ini, bagi kita Gereja Santo Petrus Tuban, pelantikan para pengurus yang baru baik di paroki maupun di stasi, hari ini yang dilantik para pengurus DPP, DKP, asisten imam, para ketua lingkungan, ketua stasi dan wakil ketua stasi. Kalau kita bertanya, lalu apa nanti yang mesti kita buat, apa yang mesti kita lakukan? Saya selalu mengatakan, ya kita ini dipanggil untuk ambil bagian dalam karya perutusan Yesus itu sendiri. Karya perutusan Yesus itu apa? Menghadirkan kabar sukacita, menghadirkan kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih, para pengurus dan umat sekalian, yang penting bagi kita, para pengurus sekalian, juga Romo Tinus dan Romo Karel, mari kita mencoba terus-menerus menemukan rahmat sukacita dan rahmat kegembiraan dalam setiap pelayanan dan perutusan kita. Apa yang kita lakukan, disitulah bagaimana kita mencoba menemukan rahmat yang menggembirakan, rahmat yang membuat hidup kita bahagia, membuat kita penuh sukacita. Persoalannya adalah bersukacita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita para pengurus, kita sekalian yang dipanggil, bagaimana kita juga dipanggil untuk menghadirkan rahmat sukacita bagi umat yang kita layani. Jadi kegembiraan bukan untuk diri sendiri, tetapi kegembiraan juga yang harus kita bawa untuk umat yang kita layani. Semangat yang senantiasa harus kita tumbuhkan bersama, semangat untuk membangun persekutuan. Kalau kita mau melihat dalam konteks arah dasar keuskupan kita, bagaimana kita mampu menumbuhkan
semangat persekutuan hidup menggereja senantiasa di tengah umat, di tengah hidup menggereja kita. Saya kira ini penting menjadi catatan bagi kita sekalian. Karena persekutuan itu juga mengandaikan di dalamnya nanti tumbuh kerjasama satu dengan yang lain. Para pengurus sekalian yang terkasih, nah ini harus bisa bekerja sama dengan Romo, antar pengurus sendiri, Romo pengurus juga bersama dengan umat, bersama-sama membangun gereja, bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri di tengah umat. Jangan sampai nanti ke depannya, saya kira di sini tidak, ya, di sini tidak akan terjadi. Antar pengurus malah tidak enak hati satu dengan yang lain, kecewa, mantau. Jangan sampai kemudian nanti sebagai pengurus merasa aku di kalah-kalahan ya. Ini kan bukan tugasku kok, semua diberikan ke aku gitu. Ini kan bukan tanggung jawabku, kenapa kok diberikan ke aku? Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, menemukan rahmat sukacita, rahmat kegembiraan, rahmat kebahagiaan perlu kita upayakan terus-menerus. Perlu kita upayakan terus-menerus. Tidak mudah, iya. Tetapi kita sekalian, semangat yang harus ada dalam diri kita sebagai para pengurus nantinya, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama dengan Allah itu sendiri. Ada persoalan, ada kesulitan, ya, ada situasi hati yang mungkin tidak enak. Bagaimana kita bawa, kita satukan dengan pengorbanan Kristus sendiri. Kalau ditanya apakah nanti semua akan baik-baik saja, apakah tugas pelayanan kita, putusan kita akan baik-baik saja, saya kira bisa dijawab iya akan baik-baik saja, iya. Tapi kadang jawabannya bisa tidak. Saya kira panjenengan semua juga sudah tahu lah, ya, litani yang melekat dalam diri sebagai pengurus. Kita melakukan pekerjaan kita beres pun bisa jadi dinilai tidak baik. Kita melakukan tugas kita dengan baik pun bisa jadi malah dirasani, dibicarakan di belakang kita. Kita sudah berkorban waktu, tenaga, pikiran, dana, dan semuanya. Yang kita dapatkan malah bukan ucapan terima kasih ya, sudah dilayani dengan baik. Bahkan mungkin bisa jadi sedikit yang mengucapkan terima kasih karena pelayanan kita. Maka Bapak Ibu saudari-saudara sekalian, umat Allah, para pengurus sekalian yang terkasih dalam Kristus, kalau kita ditanya, lalu ngapain repot-repot mau menjadi pengurus, mau menjadi asisten imam, ya, mau menjadi ketua setasi, wakil ketua setasi, mau sebagai ketua lingkungan, pengurus DPP, BGKP,
apa yang kita dapatkan? Saya menjawabnya mendapatkan rahmat kegembiraan, rahmat sukacita. Dan Bapak Ibu, saudari-saudara terkasih, rahmat kegembiraan, rahmat sukacita itu akan sulit kita dapatkan ketika kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kalau nanti kita hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, ego kita yang nanti menjadi besar. Kalau berhasil lalu kita merasa, karena saya toh. Kalau tidak saya pasti tidak bisa. Itu bisa karena saya. Kalau nanti hanya mengandalkan ego, kekuatan diri sendiri, mungkin kita malah akan kecewa, bukan bahagia. Maka saya mengajak, yang perlu senantiasa kita sadari adalah kita berjalan bersama dengan rahmat dan berkat Allah itu sendiri. Dan juga Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, para pengurus, saya berharap setia dengan tugas, setia sampai nanti selesai. Artinya apa? Setia dengan tugas itu memang kita punya tugas masing-masing. Asisten imam dengan tugasnya melayani ibadah, memimpin doa di lingkungan, mengirim komuni, melayani komuni di gereja, melayani orang-orang yang sepuh dan sakit. Ketua lingkungan juga siap-siap. Ya. Saya kira ketua lingkungan, ketua stasi ini juga luar biasa. Saya sendiri sebagai romo, kalau dikatakan lebih hebat ketua lingkungan, ketua lingkungan itu kalau ada umat yang meninggal harus siap jam berapapun. Kalau romo itu kan saya sendiri merasa kita datang kalau sudah siap semuanya, yang mempersiapkan ketua lingkungan dan umat dan semuanya. Kalau mau datang mungkin doa tutup pagi atau nanti pasti makan. Kalau ketua lingkungan jam 12 malam diberitahu umatnya meninggal, langsung harus mempersiapkan datang semuanya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, saya berharap nanti sungguh-sungguh setia sampai selesai dengan tugas-tugas yang harus dan tanggung jawab yang kita lakukan, dilakukan dengan penuh sukacita. Dan juga yang terpenting, ya bagi saya yang penting, jadi pengurus itu tidak boleh mutungan. Bahasanya sama nggak ya di sini ya? Mutung ya, mutung, gampang mangkel. Wah, kalau jadi pengurus selalu mutungan, ini repot ini. Ya. Nanti kalau gampang mutung lalu sedikit-sedikit datang Romo Pinus, Romo Karen, gimana ya saya kalau minta berhenti saja, ya. Saya mau mundur dari pengurus begitu. Kalau jadi pengurus kalau gampang mutungan repot ini ya. Maka tadi saya katakan ego ini yang harus kita kesampingkan. Yang kita andalkan ya rahmat Allah itu sendiri dalam perjalanan hidup kita. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara semua yang terkasih dalam Kristus, mari dengan Ekaristi yang kita rayakan pada sore hari ini kita sungguh-sungguh memohon rahmat dan berkat dari Allah sendiri. Rahmat
supaya kesediaan panjenengan semua untuk menjadi pengurus ini sungguh semakin mendewasakan hidup iman panjenengan, hidup iman di tengah keluarga, hidup iman umat yang semakin dewasa. Iman yang dewasa itu kan iman yang tadi tidak beruntungan, tidak gampang menyerah. Ada situasi yang sulit lalu kemudian saya berhenti saja. Tidak. Iman yang dewasa itu iman yang tahan banting, tahan uji, siap dalam situasi sulit apapun, ya. Tidak mudah menyerah. Ada persoalan, ada kesulitan dihadapi dengan penuh keberanian dan penuh kegembiraan sukacita. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga dengan Ekaristi yang sungguh memampukan kita untuk semakin bertumbuh dalam hidup iman kita, dengan panjenengan menjadi ikut ambil bagian sebagai pengurus di paroki dan juga di stasi gereja kita ini, sungguh-sungguh menjadi berkat baik bagi panjenengan secara pribadi, berkat bagi keluarga, berkat bagi gereja, berkat bagi masyarakat, berkat bagi umat sekalian. Kita mohon rahmat dan berkat Tuhan, semoga kita dimampukan untuk menghadirkan rahmat kegembiraan, rahmat sukacita, dan kita setia sampai akhir dalam tugas-tugas pelayanan dan perutusan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.